warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada al-yaumul akhir, beriman kepada hari akhirat merupakan tanda keimanan seorang hamba dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhirat mereka meyakininya, mereka mengimaninya. Maka ini diantara sifat dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari al-yaumul akhir, makna dari hari akhirat atau hari yang terakhir adalah segala sesuatu yang ada setelah kematian. Ya, segala sesuatu yang ada setelah kematian, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari tersebut dikatakan hari akhirat atau hari yang terakhir dikarenakan tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelah hari itu. Maka disebut dengan al-yaumul akhir, hari yang terakhir atau hari akhirat. Inilah yakni mengapa hari tersebut dikatakan al-yaumul akhir, dikarenakan tidak ada hari setelahnya, tidak ada lagi hari setelahnya. Itulah hari yang terakhir, ya, tidak ada hari lagi setelahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan al-yaumul akhir ini banyak sekali. Sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan al-yaumul akhir sangat banyak, yakni mulai dari yakni alam kubur sampai kepada al-jannatu wan nar. Mulai dari alam kubur atau alam barzakh sampai kepada al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Tentu di dalamnya adalah, ya, misalnya yang terkait dengan alam kubur saja. Ini yang terkait dengan alam kubur, ya, diantaranya adalah himpitan kubur, dhammah. Kemudian yang kedua, fitnah kubur, yang pertanyaan malaikat kubur, munkar nakir. Kemudian yang ketiga, adanya azab kubur atau nikmat kubur, azab kubur atau nikmat kubur, dan begitu seterusnya, ya, sampai si mayit ditemani di alam kuburnya dengan amal solehnya atau amal buruknya. Ini yang ada di alam kubur. Jadi banyak sekali, ya, hal-hal yang perlu kita ketahui yang terkait dengan alam kubur. Belum lagi, ya, terkait dengan al-ba'ats, hari berbangkit, dibangkitkannya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Kemudian al-mahsyar, dikumpulkan makhluk jin dan manusia di padang mahsyar. Kemudian al-hisab, dihisabnya amal-amal manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mizan, ditimbangnya amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang syafaat, kemudian tentang haud, telaga, kemudian terkait dengan sirat, jembatan atau titian, kemudian terkait dengan kontorah, jembatan yang kedua, ya, sebelum orang-orang yang beriman memasuki surga, mereka akan ditempatkan oleh Allah di atas kontorah guna membersihkan hati mereka agar Allah Subhanahu wa taala
ya, membersihkan hati mereka dari sifat-sifat dengki, dari sifat hasad atau dengki, sehingga ketika mereka masuk ke dalam surga tidak ada kedengkian di antara orang-orang yang beriman, tidak ada kedengkian di antara orang-orang yang beriman, ya, sampai kepada terakhir al-jannatu wan nar, surga atau neraka. Inilah cakupan dari pembahasan al-yaumul akhir. Jadi sangat panjang atau banyak sekali hal-hal yang terkait dengan al-yaumul akhir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kita sebutkan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun," dan terhadap kehidupan akhirat mereka meyakininya. Sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas memberikan penjelasan tentang ayat yang mulia ini, ay bil ba'thi wal qiyamati wal jannati wan nar wal hisabi wal mizan. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-akhirah, yakni kehidupan di akhirat adalah al-ba'ts, dibangkitkannya manusia, kemudian kiamat, kemudian surga dan neraka, kemudian hisab dan mizan, ini timbangan di negeri akhirat. Inilah penjelasan dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas berkenaan dengan yakni cakupan dari al-akhirah atau yaumul akhirah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-yaumul akhir memiliki nama-nama yang banyak. Memiliki nama-nama yang banyak. Seperti apa, Pak? Seperti Yaumuddin, hari pembalasan. Seperti apa lagi? Al-Haqqah, Al-Qari'ah, At-Tammatul Kubra, yakni musibah besar, ya, bencana yang besar begitu. Atau As-Sakhah, atau nama-nama lainnya bagi al-yaumul akhir. Nah, ini semua menunjukkan apa? Ini semua menunjukkan tentang keagungan hari tersebut dan pentingnya permasalahan ini. Pentingnya permasalahan ini, al-yaumul akhir. Maka kita lihat di antara manusia ada yang mendustakan. Ada yang mendustakan al-yaumul akhir. Tidak beriman kepada adanya al-yaumul akhir. Mereka tidak percaya dengan adanya al-yaumul akhir. Mereka mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan mengenai hamba-hamba seperti ini dalam surat Shad ayat 26. Allah berfirman, "Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab." Ya, artinya sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang amat pedih, disebabkan karena mereka melupakan hari penghisaban, mereka melupakan hari akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah hukuman yang sangat berat, hukuman yang besar bagi siapa saja di antara para hamba yang melupakan hari akhirat, bahkan menentang dan tidak beriman kepada hari akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat tidak seperti ya kehidupan kita di dunia ini. Negeri akhirat atau alam akhirat tidak memiliki siang maupun malam. Di sana tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada siang, tidak ada malam. Lalu apa yang ada? Yang ada adalah ini tentunya terang benderang, suasana yang terang benderang dengan warna-warna yang gemerlap, yang terang benderang. Tidak seperti yang kita bayangkan di dunia, adanya matahari, kan begitu, munculnya matahari sehingga muncullah siang atau pagi, dan begitu seterusnya berganti dengan kegelapan malam. Maka di negeri akhirat tidak ada siang, tidak ada malam. Adapun ayat yang menjelaskan tentang para penghuni surga diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan sore hari, di mana Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 62, Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Mereka, ini para penghuni surga, tidak mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia di dalam surga kecuali kebaikan-kebaikan, dan bagi mereka rizki di pagi dan di sore hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir berkenaan dengan pagi dan petang, pagi dan sore hari. Apa maksudnya?
Maksud dari ayat yang mulia, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, bagi mereka rizki di pagi dan di sore hari, ai kata beliau fi mithli waqtil bukurati wa waqtil ashiyat, yakni mereka terus menerus ya diberi rizki oleh Allah ya tanpa henti-hentinya, terus mengalir rizkinya sebagaimana manusia hidup di dunia memiliki rizki dari pagi sampai sore, di pagi hari dan di sore hari. Ya, ini menjelaskan tentang apa? Rezeki yang tidak terputus-putus. Makna ayat ini adalah ya menjelaskan tentang rezeki yang tidak henti-hentinya, rezeki yang tidak terputus-putus yang Allah siapkan bagi ahlul jannah, para penghuni surga. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan lagi, walakinnahum fi awqatin tata'aqab, dan mereka terus menerus pada hari yang sama itu, seperti itu, terus menerus, tidak berubah-ubahnya hari mereka itu, yakni tidak ada siang, tidak ada malam ya. La anna hunaka lailan aw nahara, tidak ada malam dan tidak pula ada siang, kata beliau. Ya'rifuna mudiyyaha bi adwa'in wa anwarin, mereka mengetahui hari mereka itu dengan cahaya-cahaya yang ada di negeri akhirat, yakni yang menunjukkan bahwa negeri tersebut negeri yang terang benderang ya, dan tidak seperti yang kita bayangkan di negeri atau di dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan ya, yakni al-yaumul akhir atau hal-hal yang terkait dengannya. Dan tentunya kita mengetahui bahwa beriman kepada al-yaumul akhir merupakan rukun dari rukun-rukun apa? Rukun iman yang 6, sebagaimana hadis Jibril dalam hadis Muslim ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, fa akhbirni 'anil iman, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Nabi menyebutkan 6 rukun iman, di antaranya al-imanu bil yaumil akhir, an tu'mina billah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaum wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya, kata Nabi SAW. Ini berkenaan dengan yakni rukun iman yang 6, sebagaimana juga Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177, atau dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kufur kepada hari akhirat, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauh kesesatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada al-yaumul akhir dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara global, ya, dengan ya global, mujmal, dan yang kedua ya secara rinci, tafsil. Yani beriman kepada al-yaumul akhir secara global adalah cukup kita mengimani tentang adanya al-yaumul akhir. Ini keimanan kita secara global terhadap al-yaumul akhir. Dan keimanan kita terhadap al-yaumul akhir secara rinci adalah dengan mempelajari dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkannya, menerimanya, dan mengimaninya. Semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang al-yaumul akhir, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu harus kita imani, dan itulah keimanan kita secara rinci terhadap al-yaumul akhir. Dan pembahasan al-yaumul akhir ini memang harus dijelaskan secara rinci agar kita lebih faham, lebih mengerti, dan lahirlah kebaikan-kebaikan dari diri kita, diantaranya memperbanyak amal-amal salih, karena amal-amal salih itulah yang akan kita bawa nanti di negeri akhirat.
ya, akan kita bawa atau kita akan jumpai di alam kubur sampai ke negeri akhirat, sampai ke negeri akhirat. Nah, inilah diantara buah atau hasil yang diharapkan dari al-imanu bil yaumil akhir, dan juga termasuk kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, karena apa yang dikerjakan dari perbuatan dosa dan maksiat akan merugikan kita, ya, baik merugikan kita di alam kubur sampai, ya, di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa seluruh para nabi, seluruh para rasul, semua mengingatkan umat manusia tentang adanya al-yaumul akhir. Mereka menjelaskan tentang kewajiban beriman kepada al-yaumul akhir. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan bahwa pembahasan ini pembahasan yang sangat penting sekali, karena seluruh para nabi, seluruh para rasul menjelaskan tentang al-yaumul akhir kepada umat mereka, umat manusia. Di antaranya kita lihat dalil yang menjelaskan hal ini dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut ayat 36 ada perkataan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhirah wa la ta'thau fil ardi mufsidin. Yang artinya, berkatalah Nabi Syuaib kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan berharaplah kalian, ya, kepada hari akhirat. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, kata Nabi Syuaib kepada kaumnya. Nah, ini diantara dakwah yang disampaikan oleh Nabi yang mulia, Nabi Syuaib, dan juga nabi-nabi yang lain, ya, juga nabi-nabi yang lainnya. Misalnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 82, Nabi Ibrahim berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin," kata beliau, dan dialah Allah, zat yang aku berharap kepadanya agar Allah mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Ini pada hari akhirat, pada hari pembalasan, yakni hari akhirat. Ini disebutkan oleh Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjelaskan tentang al-imanu bil yaumil akhir, karena pembahasan ini tentunya sangat-sangatlah penting dan menyangkut kehidupan manusia kelak di alam yang kekal abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pembahasan singkat terlebih dahulu di siang hari ini, dan kita akan lanjutkan kembali pada perjumpaan nanti. Dan silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dengan materi lebih utama, ya, ada waktu yang cukup ke depan, dipersilakan kepada para jamaah untuk bertanya terkait dengan materi lebih utama. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu pertanyaan, Pak Ustaz. Yaumul akhir tadi sudah juga Yaumuddin dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, hari pembalasan. Padahal diri sendiri itu adalah agama, Pak. Kenapa bisa sampai kepada itu? Oh, tidak semua. Jadi bahasa Arab itu luas sekali. Bahasa Arab itu luas sekali. Ya, jadi orang belajar bahasa Arab mungkin dengan belajar bahasa yang lain itu lebih lama belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena satu kalimat, satu kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari sekian makna. Terdiri dari sekian makna. Banyak sekali makna-makna yang terkandung dalam satu kata bahasa Arab, dalam bahasa Arab ini. Jadi memang luas, bahasa yang luas sekali. Ya, contoh, Nabi mengatakan tentang surga Firdaus misalnya. Apa kata Nabi tentang surga Firdaus? Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Sungguhnya surga Firdaus adalah a'lal jannah. Apa, Pak? Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Apa makna a'lal jannah? Surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi kata Nabi. Wa awsatuha. Apa makna awsatuha? Ini bukan
diambil asal katanya dari al-wasat, yakni yang maknanya pertengahan. Ini rancu. Kalau diterjemahkan, surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling atas, dan surga yang pertengahan. Nah, ini yang mungkin baru belajar bahasa Arab, taunya bahwa ausatuha adalah asal katanya di wasat, yang di tengah-tengah. Bukan itu maknanya. Makna ausatuha adalah ajmaluha, yaitu surga yang paling indah. Surga yang paling indah, itu makna dari ausatuha. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu bisa mengandung sekian makna. Sekian makna, ya. Nah, ini bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab akan mengetahuinya insyaallah taala. Dan ad-din di sini, tadi pertanyaannya, ad-din di sini bukan maksud dari agama. Bukan maksud dari agama, tetapi pembalasan. Ya, yakni yaumuddin, yaumuddin, yakni disandarkan kepada yaum, maka maknanya beda lagi itu. Yaumuddin. Kalau ad-din saja bisa jadi maknanya agama, tapi kalau disandarkan dengan yaum, hari, itu berubah maknanya, jadi menjadi hari pembalasan, hari dibalasnya amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini bahasa Arab, bahasa yang luar biasa, bahasa yang luas sekali, ya, bahasa yang luas sekali, sehingga sekali lagi sangat beruntung bagi mereka, ya, yang belajar bahasa Arab, bisa mengetahui minimal makna ayat Al-Quran yang dibaca, dan tentunya minimal doa-doa dalam sholat yang kita baca, kita faham apa isinya, apa maknanya. Itu luar biasa, ya, apalagi mengetahui kitab-kitab, ya, para ulama yang tertulis dengan bahasa Arab, memahaminya dengan baik. Nah, itu, ya, sungguh nikmat yang besar, anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu taala alam. Nah, silakan, ada lagi? Silakan, Mbak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Ustaz sampaikan bahwa kita percaya akan hasil dan yakin bahwa nanti akan ada. Berkaitan dengan hari akhir, tadi Ustaz sudah sebutkan nanti ada protokol seperti itu. Yang saya tanyakan adalah bahwa ketentuan hasil dari kehidupan ini adalah di hari akhir nanti hasilnya. Pada saat kita meninggal, apakah azab yang namanya siksa kubur dan segalanya itu sudah ada? Bukankah neraka dan surga itu adanya setelah hari penentuan nanti? Nah, jadi di masa kita menunggu nanti, apa yang terjadi? Apakah itu ada sisa dan apa? Apakah pengadilannya baru setelah kita dibangkitkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkenaan dengan yakni azab kubur atau nikmat kubur, tentu semuanya itu sudah ada. Yani ketika manusia masuk ke alam kubur, maka ia akan mendapatkan nikmat atau azab. Nikmat kubur atau azab kubur. Contoh konkret di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dan para sahabat melewati dua kubur dari kubur-kubur kaum muslimin, apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Innahuma la yu'adzaban. Wahai para sahabatku, ketahuilah, dua jenazah atau dua mayit di dua kubur ini sekarang sedang disiksa. Sekarang kata Nabi, sekarang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Yang pertama, mayit yang pertama diazab oleh Allah di alam kuburnya karena apa? An-namimah. Apa namimah? Mengadu domba, memfitnah orang, ya, mengadu domba. Dan sebab itu Allah azab dia di alam kuburnya. Kemudian mayit yang kedua diazab di alam kuburnya karena sebab apa? Karena sebab yakni, ya, buang hajat tidak cebok, ya, atau terlihat auratnya oleh orang lain, ya, dengan kesengajaan, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, Nabi belah pelepah kurma yang masih basah, Nabi belah dua, Nabi tancapkan masing-masing pada kubur tersebut.
Dan Nabi berdoa semoga Allah meringankan azab mereka selama pelepah ini masih basah, kata Nabi. Ini konkret. Ya, langsung di hadapan para sahabat Nabi sebutkan bahwa keduanya ini sedang disiksa di alam kuburnya sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menggali kubur, karena di antara salah seorang sahabatnya wafat, Nabi ikut menggali kubur, ikut membantu, dan Nabi sempat mengucapkan doa 3 kali. Ya, a'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi berdoa seperti ini, menunjukkan tentang ya adanya ya siksa kubur, dan diyakini itu tentang adanya siksa kubur. Nah, itu kurang lebih ya. Dan kalau seorang ingin lebih yakin lagi bahwa siksa kubur itu ada atau tidak, silahkan ya perhatikan pada dirinya sendiri atau orang lain. Ketika kita mengalami mimpi buruk atau sangat buruk, bagaimana Pak? Ketakutan luar biasa ya. Ada orang tidur, keluar keringat deras. Ini sedang tidur kok keluar keringat di dahinya, keluar keringat ya, keluar keringat yang sangat banyak ya. Ternyata orang ini sedang mimpi buruk ternyata ya. Inilah yang kita lihat ya, yakni bisa kita analogikan seperti itu. Atau ya kehidupan di dunia ini ya bisa kita yakni bercermin kepadanya bahwa yang namanya siksa kubur itu ada ya, kita yakini ya, kita yakini. Maka berkaitan dengan siksa kubur nanti tentunya kita akan jelaskan ini yakni secara detail. Banyak ayat-ayat ya, hadis-hadis Nabi SAW tentunya yang menjelaskan hal ini ya. Sebagaimana contohnya Allah berfirman mengenai Fir'aun. Fir'aun kan sudah meninggal, dia sudah mati dia. Yakni Allah Subhanahu wa taala berikan siksa di alam kuburnya, walaupun kenyataannya misalnya Fir'aun tidak dikubur di tanah, di bumi, di balsem ya, ditaruh mungkin di museum barangkali ya. Yang jelas ya, mereka yang sudah mati mendapatkan yang namanya siksa kubur atau nikmat kubur, walaupun jasadnya tidak dikubur di alam kubur, walaupun misalnya dikremasi ya, debunya ditaruh di toples, tetap kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat kubur, maka akan mendapatkannya, atau siksa kubur maka akan mendapatkannya pula. Atau bahkan di antara mayit, di antara orang yang meninggal dimakan binatang buas misalnya ya, tidak tersisa sama sekali ya, tidak tersisa sama sekali, tetap saja mereka mendapatkan yang namanya siksa kubur atau alam nikmat kubur. Yang jelas mereka sudah berada di alamnya tersendiri, yaitu alam barzakh, alam ya kubur namanya, alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Dan di belakang mereka ada dinding, ada barzakh, ada penyekat, ada pemisah yang sangat kuat sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan dengan Fir'aun, Allah berfirman tentang Fir'aun yang sedang diazab di alam kuburnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, kata Allah. Api ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang, yakni terus menerus Allah perlihatkan, Allah siksa dia di alam kuburnya. Itu maknanya Allah siksa dia di alam kuburnya. Ini penjelasan dari para ulama mengenai ayat yang mulia ini, bahwa Fir'aun mendapatkan siksa yaitu di mana? Di alam kuburnya atau di alam barzakhnya ya, atau di alam barzakhnya. Walaupun misalnya kita lihat misalnya muminya terbujur kaku, kok kita nggak melihat mana itu siksanya, mana itu azabnya ya. Ini sudah berbeda alamnya Pak. Ini sudah berbeda alamnya, kita berada di alam dunia, alam nyata. Sedangkan orang yang sudah meninggal itu seperti Fir'aun, dia telah berada di alamnya tersendiri, yaitu alam barzakh namanya, atau alam kubur, walaupun tidak dikubur
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta zurtumul maqabir," sampai kalian masuk ke liang kubur, yakni ini aghlabiyahnya, yakni kebanyakan manusia ketika mereka wafat maka dikuburkan di alam kuburnya atau dimasukkan ke kuburnya, ya ini aghlabiyahnya, ini kebanyakan orang seperti itu. Walaupun sebagian jenazah ya ada yang tidak dikubur, seperti diletakkan di gua-gua misalnya, atau dikremasi atau lain sebagainya lah, di mumi, di balsam, tidak dikubur di kuburannya. Yang jelas ya tentang siksa kubur dan nikmat kubur harus kita yakini, harus kita imani, karena dalilnya sangat jelas baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari perkara gaib yang tidak mungkin dicerna oleh akal kita, tidak mungkin dicerna oleh akal kita. Saya tanya kepada para jamaah, bagaimana atau apa posisi bagi si mayit, ya, apa posisinya mayit ketika dia akan ditanya oleh malaikat munkar nakir? Bagaimana posisinya? Posisinya adalah didudukkan oleh malaikat munkar nakir. Bayangkan, didudukkan, duduk, dia duduk dalam posisi duduk mayit ini, duduk, ya. Padahal ketika kita meletakkan mayit tersebut dalam keadaan kaku, dia berbaring, ya, menghadap arah kiblat kan begitu, ya, itu posisi dia ketika diletakkan di alam kuburnya atau di liang lahatnya. Maka ketika mayit ini akan ditanya oleh malaikat munkar nakir, Nabi menjelaskan dalam hadis-hadisnya, yakni dua malaikat ini mendudukkan si mayit, ya, mendudukkan mayit. Jadi nggak mungkin terfikirkan dengan akal kita yang terbatas ini bahwa liang lahat yang sangat sempit, ya, ternyata ya mayit dalam posisi duduk, mayit dalam posisi duduk ketika ditanya oleh malaikat kubur, marabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, itulah keadaan mayit. Dan bahkan ketika si mayit misalnya mendapatkan nikmat-nikmat kubur, apa diantaranya? Nabi jelaskan bahwa kuburnya dilapangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maddal basar, sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Bayangkan kan, yang namanya liang kubur apalagi liang lahat sempit sekali, sempit sekali. Ini kata Nabi, ya kuburnya itu dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang. Ini kan luas sekali, ya, menunjukkan apa? Luasnya kubur tersebut diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi ya kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam nikmat lagi yang dia dapat di alam kubur. Nah, ini luar biasa ini. Nah, inilah ya, ini perkara-perkara ya gaib seperti ini cukup kita imani, kita percayai, dan tidak kita tolak, tidak kita yakni sanggah dia, ya, karena akal kita tidak mungkin mencapainya. Cukup kita beriman dan sikap kita terhadap dalil tersebut adalah sam'an wa ta'ah, kita mendengar dan taat terhadap dalil yang menjelaskannya. Wallahu taala alam. Nah, silakan Pak. Silakan yang lain, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dijelaskan bahwa nanti di yaum akhir itu tidak siang tidak malam, tapi ada juga penjelasan hadis bahwa nanti di hari kiamat itu gelap gulita, nggak ada sinar. Itu hubungannya kemana ini? Saya nggak tahu, saya belum pernah dengar yang penjelasan ya tentang di negeri akhirat itu gelap gulita tuh yang mana? Artinya dalilnya apa? Ada hadis yang dari Abu Hurairah bahwa nanti kalau wudhu itu nanti akan bersinar. Oh, itu beda, bukan itu. Itu jelas ya bagi orang yang beriman, bagi kaum muslimin, di mana mereka di dunia berwudu, maka anggota-anggota wudunya itu lebih cerah. Itu maksudnya, lebih cerah, dia terlihat lebih lah dari yang lain begitu, lebih dari yang lainnya. Kurang lebih seperti itu keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam yang tentunya mereka salat, mereka berwudu, maka memiliki keutamaan nanti di negeri akhirat seperti itu. Wallahu taala alam. Tidak termasuk yang nanti katanya orang-orang kafir nanti akan minta serangan bagi orang-orang yang beriman, itu nggak ada hadis gitu. Gimana? Ulangi. Orang-orang
orang kafir itu nanti dia melanggar tidak akan mendapatkan sinar atau cahaya. Oh, bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud begini. Jadi orang-orang yang beriman nanti ketika mereka ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan ya menuju apa begitu, mereka tentunya mendapatkan cahaya, artinya mereka yakni mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dan petunjuk untuk menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik ketika mereka ya yakni ketika mereka menginginkan cahaya tersebut, mereka tidak dapat. Ini adalah hinaan Allah kepada mereka. Jadi ini bukan berarti tidak menunjukkan bahwa di negeri akhirat itu ada malamnya, tidak ada. Sama sekali tidak demikian. Tidak demikian. Wallahu taala alam. Jadi tidak seperti yang kita lihat di dunia ini, ada siang ada malam. Yang jelas dalam kehidupan akhirat adalah satu hari saja ya. Kemudian ya tidak malam, tidak ada malam, tidak ada siang sebagaimana di dunia ini. Wallahu taala alam. Jadi bagaimana nanti keadaannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang-orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik tidak dapat diselamatkan. Mereka tidak ada yang bisa membantunya, tidak ada yang bisa menolongnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bahkan ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari. Allah dekatkan matahari sedekat-dekatnya. Itu di padang mahsyar. Jadi tahapan-tahapan di negeri akhirat itu sangat banyak sekali tahapan-tahapannya. Mulai makhluk itu dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ya, menunggu lembar-lembar amal mereka. Baru setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing hamba lembar-lembar dari amal perbuatan yang ya baik akan menerima dengan tangan kanan, dan mereka yang sengsara akan menerima lembar amalnya dengan tangan kiri dari arah punggungnya. Ya, kemudian baru dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya ya sampai kepada haud. Orang-orang yang beriman akan sampai kepada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang munafik tidak bisa mencapai telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka melintasi sirat. Jadi telaga ini ada di luar surga, telaga, dan nanti di surga itu ada kautsar, beda lagi. Ya, di luar surga itu ada haud namanya, telaga Rasul, dan di dalam surga ada al-kautsar. Ya, yakni telaga Nabi. Ya, nanti kita akan jelaskan seperti ini. Jadi sampai mereka melintasi jembatan atau sirat, bagi yang selamat ya akan ditempatkan nanti di atas kontoroh, sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, cukup, waktu tidak memungkinkan. Baik, saya kira inilah pembahasan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.